Salam Bapak Ibu semuanya, Tuhan yang Tuhan kasihi. Baik, kembali lagi kepada saya. Baik, di hari ini saya akan membagikan suatu renungan atau firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini ceritanya tentang kisah Daud. Oke. Baik, saya akan membacakannya dalam Mazmur 23 1 sampai 6. Berikutnya Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan melangkah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Firman di dalam Mazmur ini menyatakan tentang bermazmurnya Daud kepada Tuhan. Gitu. Dalam Daud banyak kisah-kisah dalam latar belakangnya yang sangat buruk, gitu, saudara-saudara. Karena kita lihat sendiri dalam perikop dalam Mazmur 23. Mazmur sendiri mengatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Daud tahu siapa yang menuntun dia, saudara-saudara. Dan Daud dianggap dia adalah seorang domba atau seorang murid yang Tuhan taruh. Dan gembalanya itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan tersebut menjelaskan, menjalani kehidupan ini kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa sulit atau banyak pergumulan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan saudara pun merasa berada di dalam lembah kekelaman atau merasa Tuhan tidak peduli sama kita lagi. Lembah kekelaman berupa masalah berat yang sering terjadi, contohnya masalah keuangan. Kita lihat sendiri di masa-masa ini, ekonomi kita sedang turun, atau pekerjaan kita macam banyak pengangguran. Itu suatu pengaruh dalam suatu pergumulan kita, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Dan kata lainnya sedang down, atau tekanan dari keluarga atau dari lingkungan. Kita lihat sendiri tanpa kita sadari, teman-teman kita atau bisa dibilang sebagai saudara kita, itu seringkali tanpa kita sadari itu telah menekan kita, gitu, Bapak Ibu. Karena kita lihat sendiri dalam tekanan keluarga ini, maksudnya dalam macam anggap seperti saya sendiri ya. Saya punya keluarga dan saya pengen mau berkembang, tapi kadang-kadang keluarga saya macam tidak mendukung. Contohnya dalam cita-cita saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Terus kata lain lagi dari lingkungan. Lingkungan itu adalah seperti teman-teman kita, atau orang-orang yang tidak mengenal kita, atau musuh kita bisa juga, atau penderitaan dan pergumulan berat lainnya, saudara-saudara. Dalam Mazmur ini, Daud menyebutkan bahwa ada dua dasar
atau benda yang selalu dibawa oleh gembala, yaitu gandang dan tongkatnya. Saya akan menjelaskan sedikit apa maksudnya tersebut. Tongkat berfungsi untuk menepuk tubuh domba ketika domba mulai berjalan, melenceng ke arah, atau menjauhi kawanannya, atau menuntun kembali ke kandang mereka supaya jangan tersesat. Sedangkan gadang tersebut terbuat dari akar pohon dan bisa banyak hal yang digunakan. Kadang kata lainnya sesenjata ampuh untuk melawan hewan-hewan buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Dan gadang ini adalah gambaran tentang jaminan perlindungan dan pembelaan Tuhan dari para musuh. Kehadiran sang gembala dengan gadang dan tongkat menjadi jaminan perlindungan bagi domba-domba. Jadi saudara-saudara, kita lihat sendiri, seorang gembala itu tanggung jawabnya itu besar, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita sebagai kawanan domba-domba, kita harus mau diarahin oleh gembala kita. Seperti tadi dibilang, tongkat ada menggambarkan untuk menuntun. Dan kadang adalah seperti macam jaminan perlindungan atau dalam pembelaan Tuhan dari para musuh. Atau perisai, Bapak Ibu Saudara. Jadi terkadang Tuhan itu harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita. Kita harus sadari itu, saudara-saudara. Kadang manusia tidak tahu, kalau dia sedang jatuh, atau manusia tidak tahu kalau Tuhan ada di bersama mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi ingat, Tuhan tak sama sekali membiarkan ini semua terjadi tanpa persetujuannya dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan mempunyai kasih begitu besar daripada kasih manusia kepada sesama manusia lainnya. Itu poin yang terpenting, saudara-saudara. Atau lebih pasnya lebih besar dari permukaan bumi ini. Ingat, saudara-saudara, kita sering jatuh dalam dosa. Kita sering tidak mengalami berjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Atau kita sedang merasa aku tuh sanggup berjalan sendiri, tapi sesungguhnya dia tidak sanggup, saudara-saudara. Tapi di hari ini saya menjelaskan kasih Tuhan begitu besar. Siapa yang percaya katakan amin, saudara-saudara. Dan kita lihat sendiri, kasih Tuhan itu melebihi dari kasih sesama manusia kita yang saya bilang tadi barusan. Tidak ada yang bisa melampaui kasihnya Tuhan itu sendiri. Karena kasih Tuhan itu seperti janji dia kepada kita. Apa janji tersebut itu, Bapak Ibu Saudara? Janji Tuhan itu adalah salah satunya menurut saya, yaitu akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan mengasihi kita. Tapi jangan anggap lagi kita, ini salah satunya kadang-kadang manusia salah pendapat, salah pengertian. Kadang-kadang ya pasti Tuhan akan menyelamatkan saya. Tapi ingat saudara-saudara, banyak hukum-hukum Taurat atau hukum dosa yang Tuhan tidak suka. Jadi saudara-saudara, aku menjelaskan dalam firman ini, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara.
Jangan anggap kita itu bisa. Di saat kita bisa itu, kadang-kadang kita bisa merasakan kesombongan itu, saudara-saudara. Ingat, Lucifer jatuh dari surga itu karena kesombongan dia. Lucifer itu adalah seorang malaikat yang memimpin pujian. Tetapi ketika dia memiliki semua itu, dia bisa memiliki semua musik dalam tubuh dia, atau bisa menguasai semua itu, dan dia timbul rasa kesombongan dalam hidup dia. Terus Tuhan melihat kesombongan itu ada kepada Lucifer, maka dia dicampakkan dari surga. Jadi kita harus mengenal lagi itu pribadi kita. Baik, selanjutnya, tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan. Karena pada saatnya kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan perbuat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Atau anugerah terbesar kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan selalu supaya kita lebih mendekat lagi atau menerima urapan itu tersebut, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita secara pribadi. Alkitab lain menjelaskan lagi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dalam kitab Mazmur 126 ayat 5. Jadi aku menjelaskan lagi tentang menabur. Menabur itu berarti kita menaruh semua harapan kita kepada Tuhan. Apa sih harapan itu? Harapan itu adalah suatu kasih ke kita kepada Tuhan atau perbuatan kita. Karena seperti apa yang kita tabur, itu kita kan tuai. Seperti firman Tuhan berkata juga. Baik, saya akan menjelaskan pertahanan atau tetap tekun dan jangan takut saat melewati lembah kehidupan. Sebab semua akan berujung kepada kemenangan. Ada 3 pokok yang harus kita hidup dalam sehari-harinya. Oh, ini poin terakhirnya saudara-saudara. Ada 3 pokok yang harus kita hidup ke sehari-hari kita. Yang pertama, tetap andalkan Tuhan seperti saya bilang tadi. Itu tidak akan putus-putusnya terus saya bilang. Karena itu sudah mengekat dalam hidup saya. Saya sudah merasakan kalau saya melekat kepada Tuhan atau bersandar kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu menompang saya, Tuhan itu melindungi saya seperti anak sendiri. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan anggap diri kita itu bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, yang kedua, tetap berdoa. Maksudnya dalam seharian kita perlu lebih buat jadwal doa pribadi kita kepada Tuhan, atau bangun akrab dan bersekutu dalam roh. Oke, baik. Ini ada sedikit kesaksian saya tentang berdoa. Saya dari terakhir-terakhir ini saya jarang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saya berkurang jadwal saya berdoa kepada Tuhan. Persekutuan saya dalam Tuhan itu berkurang. Karena sering aktivitas itu menutupi semua itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, apa kita nggak sadari Tuhan itu sedih. Tuhan itu sedih. Dia anak-anaknya lebih memotivasikan, lebih mengutamakan urusannya, pergumulannya daripada kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa menjawab semua apa pergumulan kita. Tapi bukan langsung seperti Tuhan aku pengen mobil hari ini. Nah, enggak gitu sahabat. Tuhan itu melihat hati kita dulu. Proses-proses yang Tuhan lihat dari kita. Maka Tuhan akan memberikannya hadiah yang terindah bagi kita. Baik, yang ketiga, mengucap syukur. Artinya kita sering lupa mengucap syukur atas berkatnya yang Tuhan telah beri atau dalam segala hal. Ini. Kadang-kadang Tuhan sudah terkasih suatu berkat kepada kita, tapi kita sering lupa mengucap syukur. Paling-paling ini dari saudara, kebetulan ini. Itu
Itu kita harus kenali itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Bukan mengucap syukur dalam hal yang tentang berkat atau apa, tapi kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu dalam contohnya bangun pagi itu kita harus mengucap syukur. Kenapa saya bilang itu? Tuhan telah mengasihi kita kehidupan lagi untuk besoknya. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara? Nanti besoknya kita tidak ada lagi. Sama seperti apa? Tuhan akan datang seperti mencuri. Artinya kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang atau kapan kita itu telah dipanggil. Bisa aja hari ini, bisa detik ini kita dipanggil sama Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau jadi domba yang matanya terus diarahkan kepada gembala, maksudnya selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena Dia yang selalu mengerti setiap pergumulan atau hati kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan merasa aman kalau kita selalu dekat samanya. Contohnya, saya kasih contoh sedikit. Domba itu berjalan di lembah bayang-bayang maut. Ia bukanlah lari berkencing-kencing karena ketakutan, tetapi ia berjalan dengan santai, Bapak Ibu Saudara. Contoh lain juga dalam Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah, maksudnya apa saudara tadi? Ketika kita ada merasa dalam lembah atau sedang merasa macam kita sudah mau jatuh, ingat kita harus santai menghadapinya itu. Kita gak boleh macam panik atau apa, tapi ingat Tuhan selalu ada bersama kita Bapak Ibu. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan datang kedua kali. Baik, yang kedua poin terakhir. Ia bisa makan dengan santai padahal musuh sudah di depannya atau sudah siap-siap mau terkam domba tersebut. Maksudnya domba sekalipun gak akan takut karena dia tahu gembala yang akan melindungi dia dari maut, dan gembala akan selalu mengawasi dombanya berjalan. Haleluya. Artinya Bapak Ibu, tetaplah bersandar pada Tuhan. Tetaplah bertekun. Berbalik arah lah. Berbalik arah itu berarti bukan udah berbalik arah, tapi jangan berbalik arah lagi. Nah, itu sama aja bohong. Maksudnya ini yang saya jelaskan, berbalik arah itu kita berbalik arah dari yang ke belakang sampai yang ke depan, ya kita berjalan terus bersama Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara dan percaya Tuhan itu mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Baik, inilah renungan firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan dalam Mazmur 23 1-6. Biarlah firman ini akan membangun kita. Biarlah firman ini akan bertumbuh sama kita. Dan saya percaya firman ini akan menguatkan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.